Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Ini untuk mata kuliah CNC kelas A dan kelas B. Kemarin kita sudah UTS. Nah, sekarang itu kita percepat. Ini sudah masuk ke milling. Ceritanya pertemuan ini sudah masuk milling. Nah, karena pertemuan kita itu tinggal sampai minggu depan atau kira-kira tinggal satu kali pertemuan lagi, saya akan percepat materinya. Jadi ini agak numpuk. Jadi satu kali pertemuan saya kasih dua kompetensi di ceritanya. Atau mungkin nanti nambah satu pertemuan lagi ya. Oke lah, nggak apa-apa. Oke. Nah, di CNC milling itu ada sedikit perbedaan. Jadi tetap ada perbedaan antara turning dan milling, jelas ada bedanya, tapi nggak banyak, tenang aja. Kalau kalian kemarin sudah paham di CNC turning, insya Allah di milling juga sama aja kok, cuman beda arah aksisnya dengan ada kompensasi untuk pahat, karena pahatnya kan menggunakan end mill ya. End mill itu ada diameternya. Nah, seperti apa itu nanti akan saya jelaskan. Oke, saya nggak akan panjang lebar menjelaskan ya, karena kalau saya jelaskan secara teori juga kalian juga pasti bingung. Jadi saya langsung ajarkan dengan benda kerja aja, biar kalian juga gampang mengertinya. Oke. Oke, gini. Loh Pak, kok bukanya SolidWorks? Nggak apa-apa, ini cuma buat nyontohin aja. Oke. Nah, benda yang akan kita buat itu, job pertama itu seperti ini. Job pertama. Nih, job pertama. Harusnya nih 2 job nih, harusnya 3 job malah ini harusnya side yang lurus, kemudian side yang miring, terus kemudian bertingkat. Ini udah 3 job nih sebetulnya. Makanya ada tepi lurus, tirus, dan bertingkat. Ya, karena kalian cerdas semua, jadi saya jadikan satu. Oke, lanjut. Nah, anggap ini adalah benda kerja. Nah, benda kerja di phrase itu kan ada 3 aksis. Nah, kita harus pahami dulu aksis itu. Aksisnya di mana? Nah, atau titik nolnya di mana? Kalau kemarin kita bubut itu kan mana contohnya? Saya carikan. Saya jelaskan dulu ini. Ini saya contohkan sedikit. Oke. Kalau mengingat yang kemarin, ini review ulang. Kalau bubut kemarin kan yang menjadi titik nol adalah di sini ya, di ujung benda kerja bagian tengah atau bagian asnya ini. Sini yang akan menjadi titik nol. Jadi kalau misalkan Z positif itu ke arah kanan, terus kemudian X positif ke atas, ke bawah negatif, sini Z juga negatif. Nah, di phrase itu ada sedikit perbedaan. Yang menjadi titik zeronya itu ada di sini, di sudut sebelah sini. Ya, anggap ini kita posisinya kita menghadap ke sana, Nah, yang menjadi titik nolnya adalah di sini. Ya, jadi kalau misalkan job sheet-nya adalah ini, berarti yang menjadi titik nolnya adalah di sini atau di sini. Gitu ya. Titik nolnya di sini. Terus kemudian aksisnya arahnya gimana, Pak? Oke. Untuk phrase itu arah sumbu aksisnya adalah ke atas itu, ke atas sana itu adalah sumbu
Y, ke atas adalah sumbu Y, kemudian ke kanan ke arah sini itu sumbu X positif, sana Y positif, sini Y negatif, X negatif, dan ke atas sini, ke atas sana itu Z positif, ke bawah Z negatif. Itu, nah itu arah aksisnya. Terus begini, saya kasih contoh sedikit. Oke, misalkan saya menaruh posisi X0, Z0, Y0. Berarti anggap ini sebuah pahat. Ini pahat diameter N mil, diameter 12. X0, Z0, Y0. Berarti posisinya di sini ya. Oke, bisa dipahami ya. X0, Z0, Y0. Posisinya ada di sini. Nah, yang menjadi masalah, kalau misalkan ini 0 semua, berarti ini udah nabrak dong. Ya kan? Ini kan sudah ada radiusnya, sudah ada diameternya. Nah, itu bedanya dengan bubut. Kalau phrase itu harus ada kompensasi untuk diameter atau radius si toolnya. Nah, kompensasinya tuh gimana Pak? Oke, kompensasinya itu ada dua. Kompensasinya seperti ini. Nah, ini kompensasinya guys. Oke, kompensasinya ini maksudnya gimana? Oke, gini, kita mulai dari G41 dulu. G41 berarti kompensasi ada di sebelah mana ini? Kanan apa kiri? Ya sebelah sini ya. Jadi anggaplah ini toolnya. Berarti dia yang bersentuhan dengan benda itu yang sebelah sini. Ya, ini sebelah sini. Jadi misalkan saya ini anggap berarti sebelah kanan ya, sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan ya. Terus G42 itu untuk sebelah kiri, kompensasi sebelah kiri. Kok ada kanan dan kiri? Iya, karena nanti kita juga menentukan kemana arah putaran, kemana arah pemakanannya. Nah, G41 sebelah kanan, G42 sebelah kiri, G40 untuk membatalkan, menghilangkan kompensasi. Kalau G40 ya berarti dia sesuai dengan titik tengah si toolnya. Oke, kembali ke sini. Nah, sekarang saya mau menggunakan kompensasi. Saya akan melakukan pengefresan ke arah sini. Oke, ke arah sini dulu. Melakukan pengefresan sisi ini dengan arah pemakanan ke sini. Set, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oke. Kalau misalkan saya bergeraknya ke sini, berarti arah putaran pahatnya kemana? Keluar ya. Ke sini ya berarti arah putarannya, searah jarum jam. Nah, ini penting. Kalau misalkan saya arah pemakanannya ke sini tapi putarannya ke sini, kan jadi salah ya. Jadi pemakanannya tetap arahnya ke sana, ke sini, ke sini, dan ke sini. Oke. Nah, kalau lanjut lagi, kalau misalkan saya akan membuat alur ini dalamnya adalah 10 mili. Ini kita lihat job sheetnya, 10 mili itu seperti ini. Nah, ini loh 10 mili, 5 tambah 5. Kita akan membuat alur yang paling dalam ini dulu. Nah, bukan alur, ini namanya side. Kalau side tepi kalau di phrase, saya akan membuat ini kedalaman
10 mili. Yang atasnya nanti biarkan ini, kita buat yang ini dulu. Oke, berarti si pahat ini harus memakan tepi ini sedalam 5 mili. Sedangkan pahat ini mempunyai diameter sebesar 12 mili. Jadi kalau misalkan saya buat y-nya 0, berarti kan dia akan seperti ini. Dia akan mengurangi si permukaan lebih banyak, tidak sesuai, tidak 5 mili. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ada yang namanya kompensasi. Nah, untuk itu, kompensasi mana yang harus kita gunakan untuk penyayatan dengan arah penyayatan ke sini? Nah, berarti kita akan menganggap sisi yang sebelah kiri, segini ya, sebelah kiri, karena kita arahnya ke sana, sebelah kiri itu sebagai kompensasinya. Jadi sisi ini akan dianggap sebagai nolnya. Berarti kita menggunakan G berapa? Coba dilihat. Yang sebelah kiri mana? Nah, berarti yang ini ya, yang sebelah kiri akan kita gunakan. Nah, seperti itu. Yang akan kita gunakan adalah yang G42. Nah, berarti di program di awal nanti kita harus menentukan. Setelah kita setting awal seperti speed, spindle speed, terus kemudian feeding, M sekian, absolute incremental, bla bla bla, selesai. Nah, terus kemudian kita harus menentukan untuk program yang akan dibaca selanjutnya itu menggunakan kompensasi kanan atau kiri. Nah, itu harus kita beri di awal. Contohnya seperti ini. Ini sudah saya buatkan contohnya. Nah, di sini kita harus menentukan kompensasinya. Di sini saya menggunakan kompensasi kanan seperti yang tadi. Arahnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sini sudah saya buatkan simulasinya. 1 2 3 4. Oke. Nah, sampai sini paham ya? Kita tidak bisa menyayat ini tanpa kompensasi. Apa nggak bisa? Ya bisa, tapi kalau mau menyayat tanpa kompensasi, alangkah repotnya. Kita harus mengurangkan dengan diameter atau jari-jarinya sih tool ini gitu loh, repot sekali gitu. Nah, oke. Terus ada hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pengefresan menggunakan kompensasi. Jadi begini, ketika kita sudah memilih kompensasi G42 misalkan, kita menggunakan G42 karena arah pengefresannya ke sini ya, ke sini gitu misalnya. Berhenti di sini, selesai misalkan, sudah selesai. Kemudian saya mau ke belakang, bisa nggak? Ayo, tadi kompensasinya ada di sini karena arahnya ke sana. Nah, bisa dibayangkan nggak? Tadi kompensasinya ada di sebelah kiri tapi arah penyayatannya ke sana. Berarti bisa nggak? Nggak bisa. Nah, yang harus diperhatikan, kalau kita sudah memilih kompensasi, kita tidak bisa membalik arah semaunya. Kalau kita membalik arah, kita harus ganti juga kompensasinya dari G42 ke G41, atau bahkan kita matikan kompensasinya menggunakan G40. Nah, kok bingung ya Pak ya? Gimana toh maksudnya? Oke, langsung saya contohkan saja di simulator. Gini, ini kebetulan saya sudah buat, tapi akan saya close saja biar kalian paham. PRG 1.
Oke, dibuka simulatornya, muncul ini. Kemudian nah, kalau kemarin kita pilihnya itu adalah yang 802C 802 SET turning, sekarang kita pakainya yang M milling. Ini menyesuaikan, saya pakainya Mac encryption, mau pakai softdock silahkan, sama aja. Oke, kita sudah masuk di simulator. Oke, perhatikan di sini. Saya langsung praktikkan gimana caranya setting zero-nya sekalian ya. Oke, setting zero sekalian kita masukkan toolnya, kita masukkan workpiece-nya. Kita sesuaikan dengan job sheet-nya aja. Job sheet-nya ukurannya 50 kali 50. Workpiece, oh ya, jangan lupa dibuka dulu kuncinya. Return to origin. Nah, return to origin-nya perhatikan. Di sini sekarang ada 3. Ada Y-nya. Ya. Jadi return to origin ref port X Y X Z. Ada 3 ya. Oke. Sudah 0 semua. Perhatikan ini sudah 0 semua. Terus kemudian kita masukkan workpiece-nya. Workpiece stock size and WCS. Oke. Kita harus inputkan di sini 50, tingginya 50, kemudian lebarnya 50. Oke. Yang ini diganti nggak Pak? Ini biarkan saja. Ini biarkan saja. Terus ini kita pilih replace workpiece. Oke. Belum muncul. Kok belum muncul Pak? Iya belum. Kita harus memilih langkah selanjutnya. Setelah itu pilih workpiece, kemudian workpiece clamp. Nah, ini kita pakainya jenis klampnya yang vice ragum. Ini ada macam-macam nih. Kalau yang tipe seperti ini kan tipe yang biasanya dia menggunakan magnet atau ini alas yang bisa merekat gitu loh. Nah, kita pilih yang vice, terus kita tinggikan. Ini untuk meninggikannya, buat ketinggian 21 saja supaya dia masih ada pencekamannya ya. 21 itu yang nongolnya gitu ya. Terus ini biarkan default saja. Nah, ini biarkan default, hanya tingginya saja. Kalau sudah oke. Nah, dia sudah muncul workpiece-nya. Lanjut, kita masukkan apa lagi nih? Kita sudah workpiece. Terus oke, kita pasang toolnya ya. Oke, lanjut, machining operation, tool management. Nah, tool management, kita pilih yang ini. Apa bedanya nih? Sama aja ya. Sama aja nih. Saya pakai yang nomor 1. Saya inputkan ke tool station 1. Nah, loh, kok belum muncul Pak toolnya? Kok belum muncul Pak toolnya? Iya, toolnya masih ada di sini nih, masih ada di magazine. Nah, ini magazine namanya. Ada berapa ini? Ada 24 apa tadi? Ini kita bisa naruh tool sebanyak ini. Kok banyak banget Pak? Iya, freeze itu bisa banyak. Nanti bisa buat bore, bisa buat end mill, bisa buat face mill. End mill aja nanti ukurannya macam-macam. Ada bull mill, ada yang untuk countersink lah, yang macam-macam. Nah, di sini kita belum menaruh si tool ini ke
spindle-nya. Caranya gimana? Pilih machine operation lagi, tool management, terus kita mount tool. Nah, kita pilih toolnya ini, mount tool. Set. Nah, oke. Sekarang kita sudah memasang benda kerja, memasang tool. Langkah selanjutnya apa lagi? Ya, setting null, betul. Nah, setting nullnya ini juga agak banyak nih, karena dia punya 3 aksis. Kalau kemarin kan kita cuma ada 2 aksis, cuma ada Z dengan X. Ini sekarang kita harus setting null untuk 3 aksis. Caranya gimana, Pak? Caranya yang harus pertama kita inputkan adalah kita inputkan dulu berapa diameternya si ini, berapa diameternya si toolnya, atau tool compensation. Kalau kemarin kan kita akan inputkan tool compensation itu untuk offset si toolnya ya. Nah, kalau ini kita inputkan untuk si diameter toolnya. Caranya di sini, di menu, terus parameter, tool correction. Nah, ini tool 1, jangan salah, tool 1 ya saya pakainya. Terus kita ke bawah kan. Nah, ini radiusnya berapa? Radius ya, tadi kan diameternya 12, berarti R-nya adalah 6. Inputkan saja. Di sini kebetulan sudah 6. Kalau sudah langsung back aja. Tidak perlu diapa-apakan lagi, tinggal back saja. Oke. Sudah. Nah, kita sudah menginputkan pertama tadi workpiece, vice-nya, terus kemudian mounting tool-nya, terus kemudian kita sudah memasukkan diameter tool correction-nya, tool correction diameternya. Sudah, kemudian kita setting nolnya. Setting nolnya untuk yang sumbu apa dulu? Sumbu Z dulu ya. Sumbu Z itu sumbu yang ke atas. Nih, lihat nih. Nih, Z ke atas, Y ke depan, X kanan. Oke, kita pilih mode. Ini saya tampilkan begini dulu biar kelihatan. Mode job, terus rapid, kita geser. Tep. Ini. Terus kemudian kita geser. Terus Z-nya. Wow. Ini X-nya. Nah, kalau sudah dekat, sekarang kita hidupkan. Spindle-nya pakai spin start. Sebentar. Ini cara mematikan suaranya. Saya sambil ngomong gini, tapi berisik juga nggak enak. Oke. Sekarang kita sentuhkan. Jangan lupa matikan rapidnya. Terus kita sentuhkan si ujungnya ini ke benda kerja. Kita pinggirkan dulu aja supaya nanti salah. Sorry. Nah, cara mengganti benda kerjanya gini, sekalian saya ajari. Stop size, replace workpiece. Oke, jangan salah, Z itu untuk atas bawahnya. Tadi saya mau pencet X kok malah. Salah guys. Oke, sudah.
kita dekatkan, terus kita kecilkan ini skalanya. Kita kecilkan lagi kalau sudah dekat sampai 1. Nah, ini sudah menyentuh, ada tandanya tuh kalau sudah tersentuh. Kita matikan dulu spindle-nya. Kita inputkan ini untuk yang sumbu Z, parameter 0 offset. Nah, ini kita sama seperti kemarin, ada G54, G55 dan seterusnya untuk acuan titik 0 kita. Nah, kita inputkan untuk sumbu Z-nya, ya. Determine tool berapa, tool 1 saya, terus kemudian calculate, sudah. Oke, sekarang kita naikkan, kita hidupkan dulu spindle-nya, kita naikkan, jangan salah loh, kalau pencet yang ini turun dia. Kita naikkan dikit, terus kita geser ke mana, X nya positif ke sana, berarti negatif. Waduh, lama sekali nih. Ini saya mau lihat ini loh maksudnya. Terus kita turunkan. Nah, ini kita mau men-setting 0 untuk sumbu X nya. Kita kecilkan lagi sampai 2%, terus kita sampai kelihatan ada sentuhannya. Banyak tuh dikit lagi. Nah, sudah. Terus kita stop dulu seperti tadi, parameter. Sekarang untuk sumbu X ya, perhatikan sumbu X, determine T1 sumbu X, kita calculate, terus oke. Sudah. Kemudian selanjutnya adalah kita sumbu Z, sumbu Y, sumbu Y. Kita jauhkan dulu sumbu X nya. Kita hidupkan spindle-nya, kita jauhkan, terus kita sini kan. Sudah lewat belum ya? Terus kalau sudah, geser pakai X plus. Nah, kalau sudah, ini kita kecilkan lagi. Terus kita tambahkan Y nya.
kecilkan kalau sudah dekat. Nah, ini sudah menyentuh. Kemudian kita stop dulu, terus kita tambahkan untuk yang sumbu Y-nya. Determine tool 1, terus kemudian kita calculate. Oke, sudah masuk datanya gitu. Sekarang kita sudah punya 0.0 untuk benda ini. Nah, ini nanti diingat-ingat nilai ini berapa ya. Ini tuh sebenarnya nanti kan job kita itu akan saya kasih XX seperti kemarin ya. Ini perhatikan nih, ini penting nih. Nanti jobnya kan akan saya kasih XX gitu. X-nya itu nanti akan saya kasih untuk benda kerjanya. Misalkan nanti 50 plus X, X-nya misalkan ujung name, misalkan 8 berarti 58. Nah, ini nanti hafalkan atau difoto aja nanti. Ini nanti terutama yang X, Y-nya ya, X, Y-nya itu yang akan berbeda-beda nanti setiap orang. Misalkan kalau NIM-nya 0, kebetulan ini 0 nih. Kalau misalkan ini kan 050. Kalau yang NIM-nya ujungnya 0, beruntung kalian. Sebenarnya angkanya akan selalu sama. Jadi adalah min 4, 2, 3. 9 ini karena tadi dia sudah menyentuh. Terus Y-nya adalah min 2, 2, 3. 000 ini 000. Z-nya adalah 130,000. Z-nya kita buat beda nggak ya? Saya buat sama aja lah, kasihan kalian nanti beda-beda ya. Jadi perhatikan ini, nanti misalkan kalian mau job-job selanjutnya, kalian nggak usah menyentuhkan itu lagi, tapi tinggal diinputkan saja berapa, dihafalkan ya. Ini difoto aja biar nggak lupa. Oke, sudah. Kita sudah punya nilai untuk titik nolnya. Ini bisa kok langsung di sini sebenarnya. Ini tuh sebenarnya adalah 423. Ini 423 000 0. Ini adalah sebenarnya 223,000. Ini adalah 130,000. Sebenarnya ini ya. Tapi saya mengajari kalian kenapa kok harus menyentuhkan, karena kalian harus tahu. Ini di simulator, kalau di mesin nggak ada seperti ini. Ini kan kebetulan saja saya masang mesin selalu, simulator selalu masang benda kerjanya selalu tepat di tengah. Terus toolnya selalu center. Kalau di mesin sesungguhnya, maksudnya di mesin asli belum tentu. Makanya kalian harus tetap tahu bagaimana caranya setting 0. Tapi untuk mempercepat, karena ini simulator, silahkan ini dihafalkan. Oke. Sudah, terus kita kemudian keluar. Oke. Kemudian kita masuk. Kita sudah, mesin sudah siap jalan, sudah siap diajak kerja, tinggal kita bikin programnya. Nah, sekarang kita bahas soal programnya lagi. Nah, ini programnya. Nah, kita akan membuat benda seperti ini. Pertama-tama kita hilangkan dulu yang tepi ininya. Nah, ini kita hilangkan dulu tepinya ini. Kita buat yang tepi ini yang ukurannya 5 mili ini. 5 mili kan, karena 50 kurang 40 10, berarti ini 5, ini 5. Kedalamannya berarti 10. Karena yang 5 ini yang buat yang apa nih namanya nih? Kotak juga ya namanya. Persegi juga sebetulnya. Oke. Nah, ini nanti akan saya kasih jadi X nih.
Oke, ini nanti aja. Lanjut. Nah, ini untuk apa namanya, programnya. Sorry. Halo. Aku lagi bikin video nanti ya. WA dulu. Ah? Iya deh. Yo. Nek. Yo, Nekom. Sorry guys. Nah, ini G54. Wah, ini yang tadi kita pakai untuk titik nolnya ya. Sudah paham lah ini mah. T1 tuh 1. M03 berarti putarannya adalah CW clockwise. Berarti putarnya ke kanan. Terus kalau misalkan mau CCW berarti M0 berapa? 02 apa? 04. Saya lupa antara 02 atau 04. Oke, S1500 kecepatan spindle 1500 rpm, feedingnya 120 mm per menit, satuannya mm per menit. Terus kemudian M8 coolant hidup, ini opsional karena kita aluminium sebenarnya nggak perlu pakai coolant, cuman ini saya ajarin aja nggak apa-apa karena simulator kan nggak kotor. Kalau di aslinya di mesin ya aluminium tidak perlu pakai coolant. Kalau low carbon steel perlu. Terus G90 seperti kemarin program absolut biasa. Nah, G00 ini saya pakai ini sebenarnya untuk mendekatkan saja, untuk mendekatkan si pahatnya ke dekat benda kerja di sini. Set dia nanti. Tapi posisinya masih di atas karena Z-nya masih 3. Terus saya turunkan ke 0. Nah, kedalamannya sudah tepat, sudah pas nih. Sudah -10 kedalamannya. Nah, terus baru saya kasih tahu mesinnya, ini kompensasinya kiri ya gitu. Oke, kata dia. Oke, terus dia sudah tahu nih. Oh, ini kompensasinya. Oh, ini kok kanan sih? Kiri apa kanan sih? Sorry. Ini kiri ya, dianggaplah ini kiri pokoknya. Mau kiri apa kanan? Pokoknya seperti itu. Kiri. Berarti ini kiri juga, ini kiri. Kiri. Nah, udah. Terus kita di sini G01, 0 dan 5. Berarti pahat itu sudah G01 X0 Y5. Ingat, X adalah arah sana, Y adalah sana. Berarti karena tadi kompensasinya sudah kita inputkan, berarti ini sudah sesuai dengan si pinggir sini sudah sesuai dengan nolnya. Maksudnya begini, kalau saya bilang X0, sorry guys. Halo. Oh ya, sebentar mas, tunggu. Oh ya, sebentar. Oke, sorry tadi ada yang nelpon. Oke, saya lanjutkan. Jadi tadi misalkan X0 berarti X-nya sejajar dengan ini. Terus kemudian Y5 berarti si tepi pahat ini sudah menempel dengan ini. Nah, sudah menempel dengan ini. Tuh, berarti gini posisinya.
Oke, terus kemudian saya akan menggerakkan ini ke sini. Terus nanti kalau sudah sampai sini saya akan gerakkan ini. Nah, oke. Kalau sampai sini berarti ini sampai X berapa, Y berapa. Ayo, saya mau menggerakkan ini sampai dengan sini, sampai sini. Berarti Y-nya tidak berubah ya, Y-nya tetap 5. X-nya dari sini sampai sini berapa? Dari 0 sampai 45. Oke, 45. Bener ya? Coba kita cek. Tuh. X-nya jadi 45, Y-nya tetap 0. Biarkan. Kosongkan saja, dia tetap 5. Berarti kalau seperti ini, dia mengikuti yang atasnya. Terus gantian. Sekarang X-nya tetap 0, tapi Y-nya yang menambah, jadi 45. Sudah sampai sini dia. Terus setelah itu kita balikan ke sini. Nah, sampai sini berarti berapa nih? X-nya 5, Y-nya 45. Oke. Terus kita arahkan ke sini. Setep sampai keluar. Gitu ya. Oke, kita inputkan programnya. Ini saya sudah buat programnya. Jadi programnya seperti ini. Ini. Saya sudah buat programnya, saya jalankan per blok ya. Saya jalankan per blok. Caranya kalau sudah, cara tulis programnya sama. Program ini terus program, terus new program, tulis namanya apa, namanya PRG1, terus oke, pasti sudah MPF, terus boleh diisi menggunakan notepad. Saya tetap pakai notepad, lebih gampang kalau saya. Dibuka di itu ya, dibuka di sini, di mana ini. Nah, ini sinumerik 802M sekarang. Kalau kemarin 802T, sekarang 802M Siemens PRG1. Terus dibuka pakai notepad, saya isi di notepad. Kalau saya lebih enak begini. Oke, inputkan di sini. Kita tadi sudah buat program sampai untuk membuat si tepi yang luar. Sekarang saya pilih mode auto, terus tutup pintunya, terus saya jalankan single block, artinya per baris. Lihat ini, per baris. Nanti ada baris ini, baris ini, baris ini, dan seterusnya. Saya start, terus dia bergerak. Set. Nah, dia berarti sudah ada di posisi G0, X min 15, Y min 15, Z3. Dia masih di atas. Tuh, dia masih ada di atas benda kerja setinggi 3 mili. Oke. Sudah, ini saya hilangkan show mesin. Nah, ini biar enak. Gini ya. Terus lanjut ke blok berikutnya. Z min 0, berarti paha turun ke bawah sampai sini. Start. Nah, paha turun ke bawah, gerakan cepat. Terus G42 nggak ada perubahan karena dia cuma ngasih tahu ke mesin G42. Oke, gitu deh. Terus dia masuk nih. Dia X0, Y5, berarti dia sudah masuk dan dia sudah makan. Set. Oke. Seperti tadi. Terus saya geser X nya ke 45 ke kanan. Ini programnya absolut ya. Set. Oke. Terus ke sana, Y nya jadi 45 ke atas, 45. Set.
salah ini kayaknya setting 0 saya tadi. Oke, terus ke kiri, terus ke bawah. Oke, ini setting 0 saya nih yang salah, nggak pas. Berapa nilainya harusnya? Oke. Sampai sini ini sudah selesai untuk program yang pertama. Ini saya perbaiki dulu aja, nggak enak lihatnya. Saya perbaiki dulu ya, parameter zero offset. Ini salah guys, ini yang Y nya yang ini harusnya 425, ini 42225, ini 130 benar. Oke, saya ganti dulu benda kerjanya. Oke, terus saya start cycle single block, auto single block. Tadi kenapa saya tahu, karena saya sudah nyoba sebelumnya, jadi saya tinggal inputkan G00 nya G54 nya. Nanti kalian kalau tinggal berubah sedikit ya, tinggal angka ini tadi yang punya saya tinggal dirubah sedikit mengikuti dengan X kalian berapa ya. Ini defaultnya nih, defaultnya segini untuk blok ukuran 50 50 50. Nah, ntar kalau misalnya kalian ada X ya tinggal tambahkan di sini berapa X nya, enak kan? Oke, terus sudah di sini programnya. Terus kemudian X0 tadi turun ke bawah, masuk, slot ke kanan, terus makan tepinya, makan, nah ke sini. Oke, nah sampai sini kita sudah selesai satu job. Nah, mungkin saya stop, stop dulu. Kemudian kita lanjutkan untuk pemrograman selanjutnya. Nah, terus kita mau membuat yang bagian persegi yang di atas yang jadi tirus ini. Nah, kalau misalkan saya langsung sekali pemakanan, itu ternyata tidak bersih, dia masih ada sisa di sudut-sudutnya, ini masih ada sisa. Nah, untuk itu kita harus melakukan 2 kali pemakanan yang menghilangkan sisa sedikit ini, sisa sedikit. Caranya yaitu adalah tadi posisi pahat sudah berhenti di sini ya. Saya gerakkan ke sini, saya hempas yang sini, lurus, hempas yang sini dengan posisi tirus begini ke sini, nah, hempas yang ini ke sini, hempas yang ini, nah gitu. Terus ke tengah, mundur, nah gitu langkahnya ini guys.
Ini saya perbesar dulu. Dari posisinya tadi udah ada di sini, terakhir pahat kita ke sini, sini lurus, sini, 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 sini. Ini sudah gerakan bebas, tidak ada pemakanan dan keluar. Nah, terakhir di sini kemudian kita ini untuk yang finishing. Finishingnya dia tinggal menghabiskan yang sesuai dengan alur tepinya ini, dan sesuai dengan tepi yang ini. Udah, tinggal sesuaikan ini aja. Gerak ke sini, 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 sini. Terus sisanya tinggal gerakan bebas aja. Gerakannya seperti ini. Nah, ini programnya. Nanti kalian tinggal mengikuti ini, disesuaikan dengan job sheet kalian. Oke, kita coba programnya. Ini kita lanjutkan. Ini tadi sudah. Sudah sampai sini. Nah, terakhir sampai sini. Nah, ini saya tambahkan G42 lagi. Sebenarnya ini nggak dikasih juga nggak apa-apa, karena gerakannya dia masih sejalan dengan yang tadi, masih sama dengan yang atas. Dengan yang atas ini sudah ada G42, tapi di sini saya kasih G42 lagi, ya nggak apa-apa sebetulnya. Saya cuman ingin memberi tanda sebenarnya kalau ini sudah masuk siklus yang untuk yang ini, dan sini juga saya kasih tanda lagi G42 untuk memberi tanda kalau ini sudah masuk siklus yang finishing tepinya ini. Oke, kita lihat programnya seperti ini. Dia naik jadi ke tinggian min 5. Ini lihat G0 Z min 5 karena dia tingginya sudah beda, dilihat. Nah, ini kita sudah dari sini tadi naik ke atas 5 dulu. Oke, terus start G42 tadi nggak ada perubahan. Terus start cycle, dia akan bergerak ke sini. Stop. Nah, lihat dia akan menghempas yang pinggir ini sudutnya. Terus kena dikit gitu ya. Nah, lurus, kena pinggir, set. Oke. Kena sedikit. Gitu. Kena sedikit. Oke, sudah selesai. Dia tinggal bergerak untuk ke persiapan untuk apa namanya nih, finishing. Nah, bergerak untuk finishing. Finishingnya begini. Nah, maju lagi. Kok masih ada sisa? Ternyata masih ada sisa, belum bersih. Oke. Start cycle. Oke, berarti ini masih ada sisa sedikit, dan ini masih belum bersih. Ini kalau tepinya ini sebenarnya sudah bersih, itu kan grafiknya aja yang jelek nih. Nah, ini ternyata masih ada yang belum bersih. Jadi kita harus
perbaiki programnya. Kok bisa belum bersih ya, padahal tadi saya coba sudah bersih loh. Benar nggak ini? Oh astaga, saya salah milih pahat. Pantes. Lihat, saya tadi melihatnya lengthnya sama, padahal diameternya yang ini. Harusnya kita pakai yang 12 ya, jangan salah. Oke, saya tadi makanya kenapa kok setting nolnya juga kok salah, padahal saya sudah input diameternya 12. Nah pantas saya salah, sorry guys. Yang benar tadi toolnya yang ini ya. Aduh, salah. Nih yang 12 diameternya. Ini input tool magazine 1, ini mount, ganti toolnya. Oke, ini harusnya benar ini, makanya kok jadi error. Workpiece nya diganti yang baru, replace. Oke, terus kemudian kita auto, single blocknya matiin. Naik, makan pinggir, makan pinggir, makan pinggir, makan pinggir, buat alur. Lah, kok masih ada sisa lagi? Masih ada sisa ternyata 12. Kok bisa ya tadi, padahal sudah bersih saya pakai. Saya coba tadi sudah bersih, ini kok masih ada sisa sedikit. Oke, ini nanti akan saya perbaiki programnya. Nanti ketika ini sampai ke kalian, program ini pokoknya sudah benar, gitu ya. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Atau nanti setelah ini saya tayangkan kalau sudah benar ya. Saya tambahkan videonya, terus kemudian saya tayangkan program ya apa simulasinya sudah benar. Plus nanti yang saya kirim nanti programnya ini yang saya kirim job sheet ini nanti yang sudah benar. Oke, gitu saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga ibadahnya. Sebentar lagi lebaran. Oke, dadah. Oke guys, jadi tadi ada yang salah pas saya milih tool. Ternyata tadi saya pilih yang tool diameter 10. Oke, ini saya lakukan setting ulang, mulai dari workpiece, dari ini hidupkan, kemudian repot ini, terus workpiece ukurannya 50, replace nya jangan lupa diklik. Oke, terus clamp kita pilih vice, tingginya 21. Oke, sudah, bedanya sudah muncul. Terus kemudian ini tadi yang salah nih, tadi saya pilih yang ini padahal harusnya yang diameter 12 ya, jangan salah. Terus insert into magazine, tool nomor 1, klik ini,
mount tool. Oke, dia sudah muncul. Oke, terus kemudian kita setting parameternya, zero offsetnya ini guys, 425 225 130 ya, 425 225 130. Tapi kalau kalian nanti belajar, silahkan disentuhkan saja, karena nanti di mesin juga memang harus menyentuhkan ya. Oke, kita coba programnya. Atau saya matikan dulu suaranya, saya hilangkan mesinnya. Start cycle. Jadi programnya tuh nggak ada yang salah kok, cuma tadi saya salah milih tool aja. Nah, sudah bersih kan? Karena tadi emang ini saya setting untuk tool diameter 12. Saya sudah coba sebelumnya kok. Salah. Oke, gitu aja. Terima kasih, maaf ini revisinya, kekeliruan saya tadi. Saya akhiri lagi, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.